dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kini kembali ke lingkaran kekuasaan, ditandai dengan dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabinet Jokowi. AHY menyebut Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur Demokrat kembali ke pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan, karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Presiden Jokowi menegaskan tidak ragu memilih AHY masuk ke kabinet di sisa masa jabatannya. Jokowi menilai AHY punya pengalaman penting menangani manajemen pemerintahan. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan tidak tampak hadir. Hanya terlihat 2 menteri, yakni Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sementara, Capres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden, meskipun tidak dapat dipungkiri bergabungnya AHY di kabinet sebagai kompensasi karena Demokrat bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Ya, itu hak prerogatif Presiden, dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Dengan bergabungnya AHY dan Demokrat ke lingkaran Jokowi, banyak pihak menilai hal ini adalah langkah Jokowi mengamankan transisi keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kami bahas langkah Jokowi menarik AHY ke dalam kabinet bersama dengan para narasumber. Bergabung lewat sambungan dalam jaringan, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sementara itu di studio juga sudah hadir Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Malarangan. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami. Oke, saya ke Bung Andre dulu kalau begitu. Bung Andre, masuknya AHY di kabinet, apakah sebelumnya Pak Jokowi sempat ngobrol ke PDIP tentang niatan itu? Waduh, saya nggak tahu Mas, kalau itu kita lagi fokus di dapil, masih di dapil ini. Oke. Tapi dengan masuknya AHY ini merasa terusik tidak bagi PDIP? Wilayah hak prerogatif Presiden bisa memutuskan kapan aja dan siapa saja mau diputuskan, itu hak prerogatif Presiden. Sehingga saya kira juga ya apa yang sudah diputuskan ya itu adalah wilayah Presiden untuk memutuskan itu gitu. Tapi berada di luar pemerintahan hampir 10 tahun terus tiba-tiba di ujung pemerintahan Jokowi masuk, itu gimana PDIP menangkap itu? Biasa aja, dan selama ini juga Pak Jokowi Presiden berkomunikasi dengan Pak AHY juga dengan Pak SBY. Memang dulu tidak, tapi sekarang situasinya berubah. Tentu Pak Jokowi menghitung untuk ke depan memerlukan dukungan lebih banyak, meskipun waktunya tinggal 9 bulan lagi. Tapi ya saya kira bukan hal yang luar biasa untuk ya ada reshuffle, ada posisi baru untuk
teman koalisi baru, saya kira hal yang biasa. Dengan alasan untuk sama-sama membangun bangsa, jadi hal yang wajar menurut PDIP kalau ada Demokrat bergabung di pemerintahan Jokowi? Ya kan selalu seperti itu, mana ada yang orang masuk kabinet untuk merusak bangsa kan? Pasti semua juga bicara untuk membangun bangsa, dan itu hal yang wajar dan seharusnya gitu. Oke, tapi di sisi lain Bang Andi, kemarin kepada Kompas TV Pak Komarudin Watubun bilangnya bahwa ini jelas lah kalau bukan bagi-bagi kue kekuasaan, apalagi alasannya begitu. Merespon itu gimana? Kami sendiri baru tahu tiba-tiba diberikan tawaran untuk jadi menteri Mas AHY-nya. Kami nggak berpikir untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Kami adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, pimpinan Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam konteks pemerintahan 2024 sampai 2029. Jadi yang pikiran kami kalau kami masuk ke dalam pemerintahan pada konteks 2024 2029. Tapi tiba-tiba ada tawaran dari Pak Presiden Jokowi, dan mungkin karena membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat, ya, dan bagi kami kalau ada panggilan negara, ya tentu saja kita sambut dengan baik. Semacam bonus atau dan kemudian baru gitu. Tapi sebelum itu juga kan kami juga Mas AHY juga bertemu dengan Pak Prabowo bagaimana, dan kemudian pada saat itu berkonsultasi dengan Pak Prabowo mendorong untuk masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi dan Pak SBY juga merestui, ya kloplah kita masuk. Kebetulan posisinya juga Menteri ATR ini menteri yang pada dasarnya kementerian yang non politik, lebih bersifat pelayanan sertifikasi tanah, pelayanan pemetaan tanah, pelayanan sengketa tanah, pelayanan untuk ya terutama untuk menghadapi mafia tanah. Jadi ini juga yang pas lagi pula kita tidak menggeser seseorang. Kebetulan posisi itu kosong, yang Pak Hadi jadi Menko Polhukam, kemudian tempat itu kosong. Jadi saya rasa kami berpikir ini hal yang baik dan kami siap untuk menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Dulu kami konsisten selalu sebagai oposisi di luar pemerintahan, dan sebagai oposisi kami menjadi oposisi yang loyal dalam sistem demokrasi. Sekarang kami berada dalam koalisi pemerintahan daripada beberapa partai-partai lain yang di dalam pemerintahan tapi perilakunya rasanya seperti oposisi. Siapa tuh? Siapa maksudnya? Ada ke siapa? Tapi itu adalah ya kebijakan partai masing-masing. Kami selalu konsisten. Kalau di luar pemerintahan kami oposisi. Di dalam pemerintahan kami punya tugas adalah mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai selesai masa jabatannya, walaupun tinggal 7-8 bulan. Tahan dulu di situ. Tapi pertanyaannya apakah ini bonus seperti pertanyaan saya sebelumnya? Apakah ini dianggap sebagai bonus untuk bisa menghalau hak angket yang lagi banyak dibahas di beberapa kalangan begitu, terutama dari pasangan nomor 3? Oh, kami nggak pernah merasa itu bonus karena nggak pernah berpikir soal ini. Yang kemudian yang terjadi kalau soal hal angket, memang kami sependapat dengan pikiran bahwa pandangan kami bahwa urusan sengketa pemilu ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada masalah-masalah tentang kecurangan atau anggapan tentang kecurangan, ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang cukup. Bukan ranah di dalam dia tarik ranah politik di parlemen lalu bikin hak angket. Nah, itu kami itu tidak memang sudah sepakat dalam pandangan semacam itu. Mas Burhan, kalau Anda mempersepsikannya atau menilainya ini membawa AHY masuk ke pemerintahan di sisa masa pemerintahan Jokowi ini, apakah sebatas untuk menghilangkan bayang-bayang Megawati dan PDIP bagi Jokowi atau ada hal lain? Ya, begini Tifal ya, kalau kita lihat berapa kali Presiden Jokowi melakukan reshuffle, itu hitungannya sudah 9 kali. Dan menurut saya termasuk presiden dengan frekuensi reshuffle paling sering. Nah, meskipun tadi kita sudah bahas, sisa masa jabatan beliau hanya kurang lebih sekitar 8 bulan lagi. Nah, pertanyaannya apa yang membuat Partai Demokrat masuk dalam skenario koalisi pemerintahan Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi? Saya kira faktor politik tidak bisa diabaikan di sini, yaitu seiring dengan hubungan panas dingin Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan, terutama pasca Pilpres. Ya, sebelum Pilpres pun sudah terasa, dan itu membutuhkan semacam rekalkulasi strategi berkaitan dengan postur koalisi. Karena kalau misalnya PD Perjuangan keluar atau tetap di dalam, tetapi secara politik mengambil sikap kritis terhadap pemerintahan, maka perlu ya mitra koalisi baru untuk menandingi inisiasi atau manuver politik di parlemen. Salah satunya adalah usulan berkaitan dengan hak angket.
Karena bagaimanapun PDI Perjuangan adalah partai dengan kursi terbesar, dan kalau misalnya PDI Perjuangan punya inisiatif atau manuver politik yang berbeda dengan kekuasaan, itu dampak politiknya sangat terasa. Dan karenanya perlu mitra koalisi baru untuk menandinginya. Dan Partai Demokrat masuk dalam skenario itu. Pertanyaan berikutnya muncul, karena ini kan posisi Demokrat di awal 2019 bukan pihak yang memperjuangkan Presiden Joko Widodo saat itu, tapi kemudian dengan kehadiran Mas Ahaye di dalam kabinet, apakah ini juga mengancam posisi menteri-menteri yang berasal dari kalangan PDI Perjuangan? Dan apakah ada niatan juga dari PDIP untuk menarik menteri-menterinya di dalam kabinet? Jawabannya nanti ya Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan diskusi usai jeda berikut ini.